Shalom, perkenalkan saya Christina Simanjunta, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Hari ini, pada saat ini saya akan melakukan percakapan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Wina Nasitohan. Baik, Ibu Wina, selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Tina. Apa kabar? Biasa baik. Tetap semangat ya Bu, walaupun sudah sore ya. Sudah lelah mengajar satu hari ini ya Bu. Baik Ibu Wina, saat ini kita bertemu untuk melakukan percakapan pra-observasi. Jadi Ibu Wina akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nanti saya akan melakukan observasi Ibu Wina. Jadi oleh sebab itu terlebih dahulu kita melakukan pra-observasi ya Bu. Tujuannya adalah supaya memudahkan Ibu nanti dalam pelaksanaan observasi yang akan saya amati. Mulai ya Bu Ibu Wina ya. Baik Ibu Wina, dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang akan Ibu laksanakan, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas itu ada 3. Yang pertama itu adalah murid mampu mengidentifikasi dan menemukan sifat-sifat dari benda padat. Kemudian murid juga mampu melaporkan hasil pengamatan mereka tentang sifat-sifat dari benda padat tersebut. Dan yang ketiga, murid-murid juga mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak satu tempat ke tempat yang lain. Baik, jadi ini tujuannya atau materinya tentang sifat-sifat benda padat ya Ibu Wina ya. Baik. Dan ada juga dengan soal cerita tentang matematika. Soal baik tentang jarak dan soal cerita matematika ya Ibu Wina ya. Baik. Jadi di sini ada 2 poin tujuan pembelajarannya, sifat-sifat benda padat, kemudian jarak ya Bu Wina ya. Nah kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya. Saya nanti akan fokusnya ke bagian pengetahuan mereka dan juga keterampilan mereka. Jadi saya akan memperhatikan dan fokus mengenai pemahaman mereka tentang sifat-sifat dari benda padat itu melalui percobaan mereka nanti. Tapi saya juga mau mereka mengerti, memahami bagaimana cara melaporkan hasil dari percobaan mereka, dan juga berkaitan dengan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain, karena memang pembelajaran ini muatannya ada 2, ada pembelajaran bahasa Indonesia dan juga pembelajaran matematika. Baik, begitu Bu Wina ya. Berarti ini untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai adalah pengetahuan dan keterampilan siswa mengenai sifat-sifat benda padat melalui percobaan ya, dan juga melalui laporan yang akan mereka buat. Kemudian juga jarak dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Baik, untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini, bagaimana strategi yang akan Ibu siapkan? Saya mempersiapkan pembelajarannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dari awal sampai selesainya nanti. Kemudian saya juga akan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning ya. Kemudian nanti juga ada metode dengan diskusi kelompok, ceramah dengan anak-anak, dengan murid-murid, dan juga proses tanya jawab saya dengan murid-murid maupun murid-murid dengan temannya. Baik, jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga dikaitkan dengan sosial emosional ya Bu ya, kemudian berbasis problem based learning ya Bu ya. Baik, dengan metode yang akan Ibu lakukan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga ceramah ya Bu Wina ya. Baik, nah untuk mengakomodasi semua strategi yang akan Ibu persiapkan ini, media apa yang akan Ibu persiapkan? Saya akan mempersiapkan video mengenai benda-benda padat. Terus saya juga akan menyediakan LKPD untuk anak-anak dalam bentuk untuk percobaan mereka nanti mengamati sifat-sifat dari benda padat itu tersendiri. Saya juga akan membuat LKPD tentang
berarti ada video, kemudian juga ada LKPD ya Bu Ibu Ina ya. Baik, sudah sangat bagus ya Bu ya. Nah, kapan akan Ibu melaksanakan pembelajaran ini ya Bu Ina? Saya akan melaksanakannya besok pagi gitu. Besok pagi ya. Baik, Di kelas Triluk tuh di jam 10. Baik, besok pagi di kelas Triluk tuh ya Bu ya, kelas 3 ya. Iya. Pelajaran tematik ini Bu ya. Iya. Baik, ada lagi Ibu? Sudah cukup ini semuanya ya. Baik. Nah, Ibu Wina, ini saya berharap nanti semoga Ibu bisa melaksanakannya dengan baik sesuai dengan pemaparan yang sudah disampaikan hari ini saat ini kepada saya. Kemudian Ibu Wina nanti setelah saya mengamati di dalam kelas melakukan observasi langsung terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan besok, kita masih akan bertemu setelah observasi yaitu pada kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Nah, nanti pada kegiatan pasca observasi akan didampingi oleh seorang pengajar praktik dari guru penggerak Ibu Wina ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih untuk kesediaannya Ibu Wina. Semoga sukses mempersiapkannya dengan baik. Amin. Kita bertemu besok di dalam kelas Ibu Wina ya. Oke, siap Bu. Terima kasih.
15 untuk kelompok Jupiter dulu. Bagaimana menurut kalian mereka menyampaikan tubuh? Bagaimana? Bagus ya? Oke, ya. Kemarin ya. Oke, David dan Zara. Dengarkan temannya. Hargai temannya. Hai Oke, 15 dulu ke kelompok Lego. Gimana tutorial mereka? Gimana tutorial mereka? Apa jadi? Good banget gitu ya? Oh gitu, good banget. Wow, keren sekali. Oh gitu ya? Oke, keren gak mereka? Oh, super duper keren. Keren lagi. Keren sekali kak. Baik sekali, oke, silakan duduk. Kalau siapa lagi yang ketiga, tempat.
Dalam sendok logam tulis air. Menit kedua. Pada menit berapa kali satu tulis lihat kecil. Menit ketiga. Pada menit berapa kali margarin mulai lihat kecil. Maksud apa yang dapat diamati pada percobaan tersebut? Air. Ayo, kesimpulannya apa nak? Kesimpulannya adalah kandungan margarin cair karena adanya suhu yang tinggi dan aksi dari silakan dibahas untuk kelompok 10. Bagaimana kelompok mereka? Diajak, jangan balas dendam. Oke, sampai dulu. Sekarang ya, semua berani mempersiapkan. Terakhir kelompok 5. Buat yang Hazar. Oke. Yang sudah mulai kecil. Menit kedua. Kesimpulannya apa? Rasanya suhu yang tinggi atau panas gitu ya. Oke, 15 dulu untuk kelompok whiteboard. Oke. Oke, dari percobaan ini apa yang bisa kita dapat dari kesimpulannya?
bisa melaksanakan kegiatan PIB kita ini. Nah, tujuan kita adalah saya menyaksikan coaching dari Ibu Christina pasca observasi yang sudah dilakukan Bu Christina di beberapa hari yang lalu. Semoga semua berjalan dengan lancar. Saya persilakan, silakan Bu Christina. Baik, terima kasih Bu Valen. Pagi Bu Lina. Pagi Bu Tina. Luar biasa kelihatannya, terlihat dari ekspresi wajahnya sehat dan semangat ya. Pasti dong Bu, masih pagi atau? Baik Bu Lina, kemarin kan Ibu sudah melaksanakan, saya sudah menyaksikan Ibu dalam kegiatan observasi di dalam kelas. Luar biasa saya menyaksikan Ibu ya, semuanya berjalan dengan baik. Ya, jadi Bu Lina, kalau pendapat Ibu Lina sendiri dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, bagaimana pendapat Ibu sendiri? Pendapat saya mengenai apa yang sudah saya lakukan, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan ya Bu Tina. Jadi berjalan sesuai dengan alurnya gitu. Baik, begitu ya. Jadi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu menurut Ibu sudah sesuai dengan alur yang sudah Ibu tetapkan di modul ajar Ibu? Iya, sudah. Menurut saya sudah, Bu Tina. Sudah sesuai ya? Iya. Hal-hal apa yang menurut Ibu memuaskan bagi Ibu? Bagi saya yang memuaskan ketika melakukan pembelajaran di kelas sama anak itu, saya melihat anak-anak setiap anak-anak yang di dalam kelompok, mereka itu saling bekerja sama. Mereka aktif untuk melakukan percobaan tersebut, mengidentifikasi wujud benda, sifat-sifat wujud benda itu ya. Jadi saya senang melihat mereka yang aktif dan adanya kerjasama, dan adanya itu buat saya merasa puas. Ya, begitu Bu ya. Jadi kalau kita presentasikan Bu, dari 0 hingga 100% menurut Ibu yang sudah Ibu capai berada di karena memang karakteristik anak-anak kita beda-beda ya, dan juga kemampuan berbeda-beda, terus karakter ataupun perilaku anak kita berbeda-beda, tahap perkembangannya. Jadi kalau saya katakan sih sekarang anak itu ada di rentang 85-90 gitu. Rentang 85-90% sudah lumayan bagus ya Bu ya. Iya. Nah kalau ya itu tadi sudah Ibu jelaskan. Kira-kira ada kalau kesulitan yang Ibu perhatikan yang dialami oleh murid-murid kita? Ada sih Bu Tina. Menurut saya yang selama pembelajaran di sana, kan seperti yang bilang tadi, setiap anak itu kan memiliki keunikan tersendiri. Jadi setiap kelompok kan sudah ada ketuanya, sudah ada pemimpin di dalam ini ya. Saya sudah bagi mereka siapa yang jadi bertugas sebagai ketuanya, siapa yang bertugas sebagai motivator, inspirator, dan juga kontributornya di dalam kelompok gitu kan. Tapi ada juga anak-anak ini yang masih gampang terpengaruh dengan teman kelompok lain. Contohnya mereka mencoba yang A ke B gitu kan, mereka langsung kami kayak gini loh kan ini, nah jadi nggak fokus dengan kelompoknya. Jadi itu menurut saya, apalagi kan masih kelas 3 mungkin ya, dan itu merupakan tahap-tahap sikap anak itu belum terlalu benar-benar bisa fokus 100% gitu ya. Harus, jadi kita yang harus halo kelompok ini, halo kelompok white hall, ayo lihat anak-anaknya ya, lihat teman-temannya ya gitu, lihat percobaan masing-masing gitu. Begitu. Iya. Berarti memang masih ya kita juga harus memotivasi mereka lebih lagi ya. Membangun rasa percaya diri mereka. Kita harus benar-benar berkeliling, benar-benar memperhatikan mereka udah kerjakan atau belum. Karena kadang-kadang mereka yang dikerjakan yang lain gitu kan, kita suruh yang aktivitas 1 dulu contohnya gitu kan, yang dilihat aktivitas 2 gitu. Jadi benar-benar harus ekstra memperhatikan. Baik. Kalau bagi Ibu Wina sendiri, adakah kesulitan yang Ibu hadapi? Kesulitan saya hadapi mungkin karena pelajaran saya tematik ya, dan itu di dalamnya itu ada muatan bahasa Indonesia dan juga matematika. Kesulitan saya hadapi itu saya mendapatkan anak-anak lebih sulit di bagian yang matematikanya, karena sebagian memang sih kalau dikatakan 80% 90% sudah bisa anak ini tentang satuan satuan jarak gitu ya. Jadi cuman ada 2-3 orang anak
mungkin berapa ya, 3, 4 anak yang masih bingung dia yang berkaitan dengan jarak itu gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan dengan contoh-contoh begitu mungkin ya, supaya mereka lebih dikenal. Makanya kemarin juga saya sudah buatkan langsung kayak relate dengan hidup mereka gitu. Rumah kamu di mana? Rumah saya di Masjid Teja. Nah, dari Masjid ke sini berapa jaraknya gitu? Berapa kalau misalnya dari SP ke sini berapa jaraknya gitu. Jadi saya juga buat mereka seperti kayak di saya perkenalan mereka, coba nanti tanya mamanya papanya kalau pas naik motor atau mobil, cek atau enggak cek di Google jarak rumah kamu ke sini berapa kilometer, berapa meter, jadi satuan kilometer meternya bisa mereka ini. Karena kan kalau di buku kan dia dari jarak rumah ini ke rumah ini kayak gitu. Ya, jadi dengan membuat contoh begitu mereka lebih gampang membayangkan. Ternyata kalau rumah saya ke sini sekian kilometer, sekian meter gitu. Baik, sudah bagus itu Bu ya. Nah, jadi kalau untuk kedepannya Bu, untuk pembelajaran mereka itu, apa rencana Ibu ini? Rencana saya sih Bu, mungkin saya lebih ini lagi ya, mungkin akan mencoba metode pembelajaran lain. Kemarin itu kan dia sistemnya kayak memang problem SLA, tapi mungkin bisa ditambahkan nanti dengan metode-metode yang lain. Kemarin kan diskusi kelompok gitu. Saya akan mencoba mencari tahu metode yang lain dan mengintegrasikan ke pembelajaran. Bagus sekali.